Umat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, baik dari rumah maupun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menjadi pelayan-pelayan liturgi pada misa ini. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan sebenarnya yang menjadi poin permenungan kita dalam Ekaristi ini adalah bagaimana misteri kasih Allah Tritunggal ini hidup dan bekerja di dalam diri kita, di dalam keluarga dan juga di dalam seluruh kegiatan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita melihat yang pertama, bagaimana pengalaman kita manusia tentang Allah. Pengalaman kita tidak pernah habis digali, habis direnungkan mengenai Allah itu. Kita menyadari ada kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah ini mengagumkan bagi kita manusia. Membuat kita manusia tertegun akan kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah yang membuat kita tertegun ini sekaligus juga membuat kita manusia mempunyai rasa atau mengalami hidup yang takut akan Allah yang begitu luar biasa. Nah, justru karena pengalaman-pengalaman ini selain membuat kita tertegun atau juga takut kemuliaan Allah, mengalami kekaguman akan Allah, di sanalah kita manusia kemudian membentuk langkah-langkah sikap kita. Apa yang harus kita buat tentang Allah, apa yang kita mau katakan tentang Allah, apa yang kita mau kerjakan tentang kesadaran kita akan Allah ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu dan saudara terkasih, kehadiran Allah bagi manusia, bagi kita memang biasa disebut sebagai ambivalen. Di satu pihak Allah ini membebaskan, tetapi maka saya katakan tadi, Allah itu juga menakutkan, di lain pihak juga menghancurkan. Allah ini juga, kehadiran Allah ini bisa menyelamatkan, tetapi juga bisa menghukum. Kehadiran Allah bisa membangun kita, tetapi juga bisa merusak kita. Dan memang ini harus kita refleksikan lebih jauh. Seorang yang percaya kepada Allah menggerakkan atau digerakkan hidupnya oleh Allah dengan baik dan kemudian setia untuk bersama-sama dengan Allah di dalam perjalanan kehidupannya, maka ia dibebaskan oleh Allah. Ia diselamatkan oleh Allah. Ia semakin dibangun oleh Allah di dalam kehidupannya. Tetapi seseorang yang tidak mempedulikan akan Allah, tidak percaya kepada Allah, maka sebenarnya seperti dikatakan dalam bacaan tadi, ia telah berada di bawah hukuman. Ia sementara menghancurkan hidupnya. Ia menghukum hidupnya sendiri. Ia merusak hidupnya karena ia mengandalkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang terlebih berada di dalam kasih Allah itu. Ya. Kasihnya betul-betul mulia. Dan ini yang disadari oleh Musa dalam bacaan pertama. Allah bersikap anggun terhadap Musa karena Musa setia kepada Allah.
Apakah kasih Allah itu mempunyai batas waktu? Ya, pertanyaan bagi kita. Kasih Allah yang setia itu berlaku untuk sepanjang masa. Kasih Allah bekerja secara efektif di dalam kehidupan kita manusia. Dan kalau kita lihat, ini juga menyangkut dalam proses Allah Tritunggal ini. Bagaimana kasih Allah menciptakan kita manusia dengan baik, alam ini dengan seluruh isinya. Lalu kemudian Allah mengutus putranya untuk bekerja secara nyata, secara konkret di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Yesus ini setelah ia pergi tetap berlanjut di dalam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan di sana gerak Allah Tritunggal bekerja. Kalau minggu lalu saya menyampaikan dalam renungan, kita tidak bisa menempatkan Allah di luar kita. Tetapi kita harus menempatkan Allah di dalam hati kita supaya Dia menggerakkan kita untuk bersama-sama dengan Dia menjalani kehidupan ini. Bersama-sama dengan Dia bertanggung jawab atas alam. Atas apa saja yang telah dikerjakan oleh Allah dengan baik untuk kita pelihara, untuk kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, menuntut sikap. Sikap apa? Sikap pengakuan dari kita terhadap kemurahan ilahi. Nah, pengakuan kita kepada Allah, sikap pengakuan kita kepada Allah, itu juga berarti penghormatan kita kepada Allah. Itu juga berarti karena kita memberi penghormatan, maka ada di dalam diri kita, tumbuh di dalam diri kita rasa hormat, rasa tunduk kepada Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bisa melihat di dalam kehidupan beriman kita atau kehidupan orang-orang di sekitar kita atau mungkin juga lewat medsos, bisa ditebak kalau orang mempunyai penghormatan, sikap tunduk kepada Allah, maka dia sungguh-sungguh menjalani kehidupan berimannya dengan baik, dengan penuh rasa hormat, tidak mempunyai sikap angkuh. Bahkan kadang-kadang ada yang orang-orang yang justru seolah-olah membela Allah. Memang kita harus bela Allah dalam arti mempunyai sikap yang baik dan benar untuk menjalani kehidupan beriman. Tetapi bukan seolah-olah dia atau kita lebih berkuasa dari Allah, maka kita harus membela Allah. Ini pemahaman yang keliru atau sikap yang keliru terhadap penghormatan Allah. Maka kita bersyukur di dalam gereja Katolik, kita sungguh mengalami dan menyadari bagaimana cara Allah bekerja di dalam kehidupan beriman kita. Dan cara Allah bekerja itulah yang sebenarnya hadir di dalam misteri Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, misteri Allah Tritunggal, kemuliaan Allah itu nampak di dalam diri atau di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian apa yang nampak di dalam pribadi Yesus Kristus ini memancarkan dinamikanya bagi setiap orang beriman berkat kehadiran Roh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sekalian
kalau mempunyai iman yang baik dan benar kepada Allah, maka dari dalam hidup kita, kita akan memancarkan kehadiran Roh Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sangat banyak umat kita yang, dan saya kira Bapak Ibu mendengarnya atau Bapak Ibu mengalaminya, bahwa pernyataan sering kita dengar, kita sudah rindu merayakan Ekaristi di gereja, ya. Walaupun kita merayakan Ekaristi secara live streaming di rumah masing-masing, rindu, banyak kerinduan kita kepada Tuhan. Moga-moga kerinduan kita akan merayakan Ekaristi di gereja dan kerinduan-kerinduan yang lain kita ini adalah kerinduan yang muncul, yang tumbuh, yang hadir justru karena iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kemudian menampakkan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami, kita mempunyai kerinduan-kerinduan ini. Memang beberapa, mungkin sudah seminggu ini, ada pengalaman atau ada suasana seolah-olah masalah COVID ini sudah selesai. Sehingga banyak yang berpikir, kita sudah bisa ke gereja. Ya. Ternyata belum. Belum. Sekali lagi belum. Ya. Kalau perhatikan bagaimana perkembangan COVID kemarin, ini meledak ya, hampir 1.000 kemarin, meledak. Memang ada komunitas-komunitas beriman yang sudah mulai berkumpul di rumah-rumah ibadah. Boleh saja. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita percaya kerinduan kita ini akan terus dikerjakan oleh kehadiran Allah Tritunggal. Termasuk di dalam kerinduan kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus, akan selalu dihadirkan oleh Dia kalau kita sungguh selalu bersatu dengan Dia. Dan Dia akan menjawab kerinduan-kerinduan kita ini di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap mempunyai sikap-sikap, tentu saja selain sikap tadi, ada sikap sabar, ada sikap kemauan untuk bekerja sama dengan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menemukan, mengalami apa yang kita rindukan, termasuk rindu akan kesehatan yang baik, rindu supaya tidak terpapar dari penyakit ini. Pesta Tritunggal Maha Kudus merupakan kenangan akan karya agung cinta kasih Allah. Ya. Sekali lagi, cinta kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, karya agung cinta kasih Allah ini tetap terjadi, tetap berjalan dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita buat adalah, mari kita tetap setia kepadanya, tetap tekun dan disiplin dalam kehidupan beriman kita, dan kehidupan beriman ini kita ungkapkan di dalam kehidupan rutinitas dan juga kehidupan harian kita, di rumah, di tengah-tengah warga masyarakat, warga yang lain kita. Dan mari kita di sana sebagai orang beriman memancarkan dinamika hidup iman kita supaya menjadi rahmat bagi orang lain. Ya. Bapak, Ibu, di tengah-tengah rumah-rumah ibadah yang lain sudah dibuka di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan pernyataan supaya kita masih tetap lanjut
dengan misa live streaming. Justru untuk sungguh mengambil bagian di dalam memperjuangkan yang baik, kesehatan yang baik bagi keluarga dan bagi warga yang lain. Keuskupan Agung Semarang juga demikian. Dan tentu saja Keuskupan Agung kita, khususnya paroki kita masih tetap berjuang dalam situasi ini untuk memberikan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga, bagi komunitas kita, dan juga bagi masyarakat kita. Mari kita percayakan pada Tuhan kerinduan-kerinduan kita ini, dan biarlah Allah Tritunggal ini bekerja di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari sekarang kita